Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Gagal menyalip, sebuah truk menabrak dua mobil di depannya di Jalan Sumatera lintas tengah Lampung Utara. 2 orang terluka. Belasan rumah di Desa Mekarjaya, Tulang Bawang rusak diterjang angin puting beliung. Tantakan Timur menepu irul parah. Gara-gara korek api, 3 pemuda di Tulang Bawang mengeroyok seorang warga. Pemuda bernama Dimas Prayogi, berusia 19 tahun, Kamis yang ditangkap polisi sektor Banjar Agung, Tulang Bawang. Pemuda warga Desa Penawarrejo, Kecamatan Banjar Agung ini ditangkap karena mengeroyok seorang warga yang sedang ronda malam. 2 pelaku lain masih buron. Hasil pemeriksaan polisi terungkap pengeroyokan itu dipicu masalah sepele, yakni meminjam korek api. Korban dikeroyok saat mengambil korek apinya yang baru dipinjam pelaku untuk menyalakan rokok. Masalahnya apa? Kawan aku saat itu minum korek, belum selesai nginupin, udah diminta kan sama ini. Enggak, Punya korek itu? ribut dulu situ cekcok, terus kita orang samperin. Baru bareng-bareng bertiga? Iya. Para pelaku mengeroyok korban usai pesta minuman keras. Akibat kejadian itu, korban terluka di kepala dan lebam di wajah serta lengan. Nama kamu siapa? Kamu melakukan pengeroyokan itu sama siapa? Setelah dibawa, tidak lama, belum dikembalikan, diteriaki sama pihak korban untuk meminta supaya dikembalikan korek apinya. Ternyata yang datang malah 3 orang, tidak memberikan, namun mereka marah-marah dan serentak 3 orang melakukan penganiayaan terhadap korban. Polisi menyita barang bukti baju korban yang robek akibat dikeroyok. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebuah pickup ringsek tertimpa tiang listrik di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Minggu siang. 1 orang tewas di lokasi kejadian dan 2 luka berat. Evakuasi para korban yang masih satu keluarga tersebut berlangsung dramatis, sebab 2 korban yang selamat masih anak-anak dan terluka di kepala dan patah kaki. Petaka ini terjadi setelah kabel listrik yang menjuntai di pinggir jalan tersangkut bak truk. Hal itu menyebabkan 2 tiang listrik tertarik dan roboh. Saat itulah mobil pickup yang membawa rombongan keluarga yang akan berwisata di hari libur tahun baru tertimpa. Korban meninggal bernama Yunila, 42 tahun, warga Desa Kerang, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat. Sementara 2 korban luka adalah Letiza Akila Setiawan, 9 tahun, dan Faliza Elena Setiawan, 4 tahun. Para korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, Lampung Barat. Dua bocah laki-laki kakak dan adik di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, tewas tenggelam di kolam penjernihan air milik Pelindo. Kedua korban bernama Abid Nata Arohim, 9 tahun, dan adiknya bernama Ajib Arohim, berusia 4 tahun. Abid dan Ajib tenggelam saat bermain di sekitar kolam bersama sejumlah teman-teman seusianya. Lokasi kolam tak jauh dari rumah mereka.
Abid dan Ajib diketahui tenggelam setelah warga mendengar teriakan teman-temannya yang meminta pertolongan. Saat dievakuasi warga, Abid dan Ajib sudah tidak bernyawa lagi dan langsung dievakuasi ke rumah duka. Keluarga menolak jenazah Abid dan Ajib diautopsi. Mereka mengikhlaskan musibah itu. Dua orang dewasa berduel menggunakan senjata tajam di pinggir jalan Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Selasa siang. Pria bernama Yulianto dilarikan ke rumah sakit akibat terkena sabetan senjata tajam di kepalanya. Lawan duel bernama Hendra langsung kabur. Kedua pria yang berkelahi tinggal bertetangga di Desa Tanjung Iman. Tidak ada yang mengetahui persis penyebab perkelahian. Namun saat kejadian, keduanya sempat terlibat cekcok soal utang piutang. Dari lokasi kejadian, polisi menyita 2 golok dan 2 motor yang dipakai Yulianto dan Hendra saat berduel. Yulianto yang terluka terkena senjata tajam sempat dirawat di Rumah Sakit Candi Mas Medical Center Lampung Utara. Ia akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Bandar Lampung karena lukanya yang parah. Seorang guru di salah satu pondok pesantren di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Senin siang ditangkap polisi. Pria berinisial MA ditangkap karena diduga mencabuli 5 murid perempuannya. 4 korban berusia 15 tahun dan satunya berusia 16 tahun. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap pencabulan itu dilakukan MA di lingkungan pondok pesantren. Para korban diajak masuk ke ruangan khusus. Korban menuruti kemauan MA karena diiming-imingi mendapat nilai bagus dan barokah dari guru. Pencabulan terungkap setelah korban mengadu ke orang tuanya dan dilaporkan ke polisi. Polisi menyita pakaian korban serta hasil visum dari rumah sakit. Atas perbuatannya, MA terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria yang terpergok mencuri motor di halaman Masjid Darussalam, Desa Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Tanggamus, Senin malam ditangkap warga. Tersangka yang akan kabur akhirnya babak belur dihakimi massa. Tersangka bernama Irwanda alias Wanda, warga Desa Karangagung, Kecamatan Semaka, Tanggamus. Seorang teman tersangka kabur. Irwanda dan temannya mendatangi masjid yang sedang ramai jemaah sholat Isya. Ia mendorong salah satu motor dari halaman masjid ke jalan sepi dan gelap. Irwanda terpergok warga saat merusak kontak motor korban dengan kunci T. Irwanda adalah residivis kasus pencurian motor pada tahun 2020. Ia telah mencuri 2 motor setelah bebas dari penjara. Polisi menyita barang bukti kunci T milik tersangka dan motor korban untuk kepentingan penyidikan. Atas perbuatannya, Irwanda kembali dijebloskan ke penjara untuk kedua kalinya. Ancaman hukuman 7 tahun penjara kini telah menantinya di depan mata. Hutan belantara Taman Nasional Bukit Barisan di Lampung Barat ternyata menyimpan banyak tempat indah di dalamnya. Salah satu yang ramai dikunjungi warga adalah tempat wisata Kubu Perahu yang terletak di Kecamatan Balik Bukit. Selain alam yang asri, wisata di Kubu Perahu juga menyediakan wahana arung jeram atau tubing river di sepanjang sungai bebatuan dan kebersihan airnya terjaga. Peserta arung jeram akan didampingi instruktur yang disiapkan oleh pengelola wisata. Kelengkapan keamanan mulai dari helm dan jaket pelampung wajib dipakai oleh para peserta arung jeram. Rute pendek, dimulai dari sini sekitar 15 menit lah sampai sini. Itu aman semua ya? Cerita yang asiknya di mana di itu? Nanti kan kita di sana itu ada jeram-jeram nih di kalinya itu, nanti disitulah ada keseruannya nanti. Oke.
peserta arung jeram menggunakan pelampung dari ban mobil untuk menelusuri hutan melalui sungai dari hulu ke hilir. Sepanjang perjalanan arung jeram, para peserta diuji adrenalinnya. Tidak jarang para peserta yang terbawa arus sungai berkali-kali menabrak batu. Namun justru ini yang jadi keseruan dan tantangan berwisata di tempat ini. Ada ekowisata dan juga banyak objek-objek lainnya yang bisa kita nikmati, jadi harus dicoba kayak aku. Sejumlah fauna seperti kera dan berbagai jenis burung penghuni hutan mudah ditemukan di tempat wisata ini dan jadi hiburan tersendiri bagi pengunjung. Wisata alam ini bisa dipertimbangkan untuk dikunjungi pada libur akhir pekan Anda. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.